Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jakarta, pukul 6.45. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus jendela kamar kos 3 kali 3 meter di lantai 2 sebuah rumah petak. Di sudut ruangan yang sempit, Arga terbangun, bukan karena semangat, tapi karena alarm yang memekakkan telinga. Ia mematikan alarm tanpa melihat layar, lalu duduk terpaku. Ritual pagi yang muram dimulai, mandi cepat, roti tawar, kopi instan, lalu jaket kusam dan helm. Sepatu bolong bagian solnya, diikat kuat agar tak lepas. Ia menaiki motor tuanya, yang tiap hari mengeluarkan suara seolah minta pensiun. Kamera mengikuti perjalanannya, macet, polusi, suara klakson bersahutan. Wajah-wajah di jalan tampak mati rasa, termasuk wajah Arga. Di kantor, ia duduk di bilik call center. Suara pelanggan masuk seperti ombak tak berhenti. Di antara keluhan, ia membuka tab browser kecil di sisi layar kerjanya. Sebuah video YouTube, cara keluar dari rat race di usia muda. Ia menonton sambil mencatat diam-diam. Malamnya, Arga pulang ke kos dalam keadaan letih, namun matanya menyala. Ia menyimak video demi video tentang Bitcoin, Ethereum, altcoin, DeFi. Bahasa asing yang perlahan terasa akrab. Semakin ia menyelam, semakin ia merasa menemukan sesuatu yang berbeda. Di kamarnya yang gelap, diterangi cahaya layar laptop, Arga membuka dompet digital pertamanya. Ia memulai dari token-token kecil yang disebut hidden gem. Salah satu yang membuatnya terpikat adalah LUX. Proyek baru yang mengklaim sedang membangun infrastruktur untuk desentralisasi gaya hidup digital. Desain situsnya mewah. Timnya diklaim berasal dari Silicon Valley. White papernya penuh istilah besar: smart contract economy, AI liquidity router, gamified staking. Arga tak sepenuhnya paham, tapi ia percaya ini hal besar. Seolah dia baru saja diundang menjadi bagian dari sesuatu yang belum dipahami orang-orang sekitarnya. Ia mulai membuat jurnal pribadi, mencatat strategi, tanggal beli, harga masuk. Ia memotong uang makan, bahkan mulai menjual barang-barang kecil, headphone, jam tangan, dan akhirnya motornya. Ia tak memberitahu siapapun, hanya bilang sedang butuh upgrade alat kerja. Setelah uang terkumpul, ia membeli LUX dalam jumlah besar. Bukan karena logika, tapi karena keyakinan. Malam itu, Arga duduk di depan layar, menatap grafik candlestick yang bergerak lambat. Tak ada yang istimewa, namun di wajahnya terpancar sesuatu yang sudah lama hilang: harapan. Ia membaca artikel, ikut grup Telegram, mengisi form whitelist, belajar pakai wallet MetaMask, dan mulai membuat spreadsheet pribadi. Ia tertidur di depan laptop, dengan jari masih menyentuh touchpad. Di luar, kota terus bergerak. Tapi untuk pertama kalinya, Arga merasa tidak cuma ikut arus. Ia merasa sedang memegang kemudi. Arga kini bangun bukan karena alarm, tapi karena notifikasi harga. LUX naik lagi, 2 digit persen. Ia menatap layar ponsel seperti menatap keajaiban. Dari ratusan ribu menjadi puluhan juta rupiah. Ia tidak menjerit. Ia hanya menatap lama, menutup matanya, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamar kosnya berubah sedikit demi sedikit. Laptop baru, ring light, background dinding bergambar bintang-bintang digital. Ia mulai merekam video analisis pasar dengan gaya percaya diri yang belum sepenuhnya tumbuh dari dalam. Satu video pendeknya viral di TikTok. Mau bebas finansial, lihat LUX. Followernya bertambah cepat.
komentar-komentar penuh pujian dan rasa ingin tahu. Ia mulai disebut anak muda yang visioner, financial survivor, bahkan Crypto Bro Indonesia. Potongan-potongan montase memperlihatkan grafik LUX terus naik, komunitas Telegram makin ramai, dan wajah Arga makin sering muncul di ruang digital, ruang Twitter, Zoom sharing session, hingga podcast lokal. Dalam sebuah acara daring bertema kebebasan finansial digital, Arga tampil dengan jaket baru dan headset mahal. Ia tak lagi bicara sebagai penonton dunia, tapi sebagai aktor. Ia menunjukkan grafik, istilah baru, dan semangat yang meyakinkan. Meskipun sebagian besar yang ia bicarakan adalah hasil repetisi video lain yang pernah ia tonton. LUX mengumumkan akan merilis fitur staking dan akan listing di bursa kripto regional. Harga naik tajam. Arga mengeluarkan hampir seluruh tabungan barunya untuk ikut private sale token turunan, LUXX. Ia merasa seperti pemain besar. Dalam euforia itu, muncul nama Indra, akun flamboyan dengan puluhan ribu pengikut, gaya hidup mewah, dan branding diri sebagai crypto strategist. Indra repost video Arga, memberi reaksi, memuji. Kemudian mereka melakukan siaran bersama. Nama Arga pun makin dikenal. Semua terasa seperti mimpi yang dibungkus layar LED. Ia mulai menolak undangan reuni kecil, jarang membalas pesan dari teman lama, bahkan pelan-pelan berhenti menyapa tetangga kos. Hidupnya kini berputar di layar, grafik, notifikasi, komentar, dan sorotan. Tapi dalam satu momen sunyi, di antara siaran live dan unggahan reels baru, kamera menangkap Arga yang menatap sepi ke dinding kamar. Sebuah jeda singkat, seperti tubuhnya sadar akan kelelahan mental yang mulai muncul. Namun hanya sekejap, lalu ia kembali ke layar. Semua tampak sempurna dari luar, tapi di dalam dirinya, keyakinan dan kebingungan mulai berdansa dalam diam. Ia tak tahu persis apa yang sedang ia kejar. Tapi satu hal pasti, dia tidak ingin kembali ke hidup lamanya. Arga kini tak hanya berada di layar, ia telah menjadi bagian dari sistem. Setiap pagi, ia membuka 4 monitor sekaligus. Grafik, Twitter, Discord, Launchpad, dunia fisik mengabur, digantikan metrik, candlestick, dan notifikasi. Uang terus mengalir, tawaran kerja sama datang bertubi-tubi. Token baru, DAO baru, NFT project, semua ingin endorsement darinya. Beberapa bahkan menawarkan bayaran langsung dalam koin, sebagian token yang belum rilis. Arga mulai menandatangani NDA, membaca proposal setengah hati, dan menerima token-token yang terdengar canggih. Nova Swap, LUXX Genesis, Yield Miner. Ia memposting tentang mereka dengan template kata-kata penuh jargon. Early Opportunity, Undervalued, Diamond Hand. Salah satu proyek, Phoenix DAO, menarik perhatiannya lebih dalam. White papernya tebal, tapi penuh istilah mengambang. Timnya anonim, hanya nama samaran dan avatar neon. Websitenya megah, menjanjikan ekonomi terdesentralisasi dengan interoperabilitas berbasis AI. Arga ragu sesaat. Tapi setelah melihat daftar influencer besar yang ikut mempromosikan, ia ikut bergabung. Di belakang layar, suasana tak seterang di depan. Discord grup tertutup penuh tekanan. Tim developer menunda amas. Tanggapan komunitas mulai penuh kritik. Tapi Arga tetap memposting, tetap tersenyum di kamera. Ia pikir, ini bagian dari strategi. Semua proyek butuh waktu. Ia ikut private group bersama Indra dan beberapa influencer lainnya. Di sana mereka berbagi strategi entry exit, berdiskusi soal momentum psikologis pasar. Tak ada yang bicara tentang produk atau nilai, hanya momentum, hanya dorong dan tarik. Suatu malam ia duduk diam memandangi layar laptop. Ada email masuk. Pengguna dari komunitas LUX bertanya tentang keganjilan transaksi wallet developer. Arga mengabaikannya, tapi wajahnya tak bisa bohong.
Matanya mulai gelisah. Ia membuka Etherscan. Aktivitas mencurigakan mulai tampak. Token dipindahkan ke wallet baru, jumlah besar, tanpa pengumuman publik. Namun keesokan paginya, ia tetap memposting video edukasi, postingan bullish, repost dari Phoenix DAO. Arga kini berjalan di koridor yang mulai terasa asing, tapi tak ada jalan keluar. Uang terlalu besar, nama terlalu dikenal, dan reputasi terlalu banyak dipertaruhkan. Arga terlihat tersenyum di depan kamera sambil menunjukkan grafik naik. Pagi itu, suasana terasa ganjil. Arga bangun lebih siang dari biasanya. Notifikasi di ponsel membanjirinya, bukan dari pengikut yang memuji, tapi dari grup komunitas yang panik. Judul-judul pesan mulai berubah nada. Kenapa anjlok? Admin mana? Ada yang bisa jelasin transaksi wallet dev? Ia buru-buru membuka laptop. Layar penuh merah. Grafik Phoenix DAO anjlok tajam. Dari harga puncak ke 1/10 nilainya hanya dalam 2 jam. Wallet developer menjual dalam jumlah masif. Rug pull. Telegram komunitas dibanjiri kemarahan. Grup Discord penuh spekulasi dan tuduhan. Sebagian influencer sudah mulai menghapus jejak. Tak ada lagi promo, tak ada lagi video. Phoenix DAO website tiba-tiba tidak bisa diakses. Arga terpaku di kursinya. Matanya terpaku pada satu angka, saldo portofolionya. Turun drastis. Setiap token yang dulu ia promosikan juga ikut ambruk. Efek domino. Ia coba menjual sisa token yang ia punya, tapi tidak ada likuiditas. Tidak ada pembeli. Ia membuka Twitter. Namanya mulai disebut bukan sebagai kripto bro inspiratif, tapi sebagai simbol penyesalan. Komentar-komentar menghujani setiap postingannya. Lu ikut rug pull ya? Kita rugi karena ikut elu? Influencer bodong. Wajahnya mulai membanjiri konten-konten reaksioner di YouTube. Influencer ini ternyata bagian dari skema, dan token yang dipromosikan Arga ternyata scam. Notifikasi ancaman dari DM diparodikan. Teman lama menghapusnya dari grup. Email kerjasama dibatalkan satu persatu. Arga mulai mencoba menghubungi Indra. Tak ada jawaban. Akun sosial medianya hilang. Wallet terakhir yang digunakan Indra telah mengosongkan isinya dan menghilang. Ia menatap ke cermin. Kantung matanya gelap. Wajahnya lebih tua dari seminggu sebelumnya. Tapi yang paling terasa bukan kelelahan, melainkan kehancuran dari dalam. Ia mengingat detik-detik ketika ia memposting tentang Phoenix DAO dengan percaya diri, padahal tahu ada sesuatu yang janggal. Ia mengingat komentar para pengikut yang percaya padanya, orang-orang biasa, bukan pemain besar. Ia mengingat satu persatu janji optimistis yang ia ulang di depan kamera. Kini semua itu menjadi senjata yang menyerangnya kembali. Arga menutup laptop, tapi kebisingan tidak berhenti. Di pikirannya, semua suara orang-orang yang kecewa terus memantul. Ia mencoba tidur, tapi mimpi buruk menghampiri. Angka-angka yang turun, wajah-wajah kecewa. Notifikasi yang terus berdentang. Hari-hari berlalu tanpa suara. Tidak ada lagi video, tidak ada lagi live, tidak ada unggahan. Hanya akun-akun kosong yang perlahan ditinggalkan. Follower Arga menyusut, bukan karena sistem, melainkan karena waktu, karena diam. Di kamar kos yang dulu sempat dipenuhi perangkat digital dan cahaya studio, kini tinggal layar mati dan kabel berserakan. Ring light tergeletak di lantai, seperti benda peninggalan dari kehidupan yang sudah padam. Arga menatap kosong dari balik jendela. Matanya tidak marah, tidak menangis, hanya kosong. Dunia di luar bergerak seperti biasa. Lalu lintas, tukang sayur, anak sekolah. Tapi untuk Arga, semua terasa seperti tayangan asing dari masa lalu. Ia tak keluar kamar selama beberapa hari. Makan seadanya, menutup tirai, ponsel ia matikan.
Laptop ia bungkus. Di dompet digitalnya, sisa-sisa token bernilai kecil seperti debu. Beberapa koin bahkan sudah tak bisa dijual. Ia mencoba membuka akun di bursa lama, tapi diblokir karena aktivitas mencurigakan. Transfer besar, lalu tak aktif. Arga menerima satu surat fisik. Satu-satunya surat yang datang. Pemberitahuan tunggakan sewa kamar. Ia menatapnya lama, lalu menaruhnya di bawah tumpukan buku tentang blockchain dan self-help. Buku-buku yang dulu memberinya harapan, kini jadi beban bisu. Ia membuka dompet dan menghitung uang kertas yang tersisa. Kemudian ia pergi menjual ring light di marketplace dan menawarkan laptopnya pada seseorang di kafe. Ia menghapus seluruh konten di kanal YouTube-nya. Ia membuka CV lamanya dan mulai mengeditnya tanpa semangat. Ia mencoba melamar kerja lagi, customer service, data entry, bahkan jaga toko. Tapi nama Arga sudah dikenal, untuk alasan yang salah. Sebuah wawancara via Zoom dibatalkan setelah rekruter mengenalinya. Dalam rekaman monitor tertera, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen. Di satu malam yang dingin dan basah, Arga berjalan kaki pulang. Hujan tipis. Langit gelap. Ia menatap papan reklaim digital yang memutar iklan NFT baru. Suara promosi berbunyi penuh optimisme, mengingatkannya pada versi dirinya yang dulu. Ia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum pahit. Sampai akhirnya, ia memutuskan keluar dari kota. Dengan satu ransel, uang seadanya, dan ponsel butut yang hanya ia gunakan untuk transportasi. Tak ada unggahan perpisahan, tak ada pengumuman. Ia hanya pergi. Waktu berlalu pelan. Arga kini hidup di kota kecil pesisir, jauh dari sorotan, jauh dari koneksi. Ia bekerja di sebuah warung kopi, menggiling biji, membersihkan meja, mencatat pesanan. Tak ada lagi layar, tak ada lagi grafik. Paling hanya musik radio tua dan suara ombak yang jauh dari pelabuhan. Setiap malam, ia tidur di loteng kecil di atas warung. Di sisinya, satu buku catatan, satu pena, dan sesekali koran lokal yang memberitakan hal-hal biasa. Harga cabai naik, nelayan hilang, jalan rusak. Dunia di sini tidak mengenal metaverse, tapi masa lalu bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Satu malam, saat ia pulang dari warung, ia melihat seorang pelanggan muda di meja pojok menatapnya agak lama. Pemuda itu menyipitkan mata, membuka ponsel, lalu terdiam. Arga tahu tatapan itu. Ia pernah melihatnya ribuan kali, di layar, di komentar, di story. Beberapa hari kemudian, di lini masa media sosial, namanya muncul lagi. Seseorang memposting, "Bro, Arga kripto sekarang kerja jadi barista." Post itu viral kecil-kecilan, masuk ke komunitas kripto. Akun-akun yang dulu membelanya kini diam atau ikut tertawa. Tiba-tiba DM masuk lagi, ancaman, cemoohan. Bahkan ada yang menawarkan kerja sama promosi rug-pull baru dengan nada sinis. Dunia digital yang sudah ia tinggalkan tiba-tiba mengetuk kembali. Di satu malam mendung, ia duduk sendirian di dermaga kecil. Membuka ponsel tuanya, ia membuka kembali Etherscan. Wallet LWX masih tercatat, tak bergerak. Tapi komentar dan forum Reddit tentang token itu kini menyebut satu nama, Arga. Ia berpikir untuk menjawab, untuk membela diri, untuk menjelaskan bahwa ia juga korban, bahwa ia tak pernah diminta ikut proyek secara sadar, bahwa ia kehilangan lebih dari uang. Tapi ia tahu, internet tidak menerima penjelasan, hanya momentum. Beberapa minggu kemudian, ia menerima surat fisik, surat somasi. Dikirim oleh sekelompok investor kecil yang menganggapnya terlibat dalam promosi proyek yang merugikan. Tidak resmi, belum masuk jalur hukum, tapi cukup untuk mengguncang. Arga menatap surat itu lama, keringat dingin mengalir. Satu-satunya reaksi yang ia berikan adalah mengunci diri di loteng dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Ia akhirnya sadar
Kebodohan bukan satu-satunya dosanya. Kelalaiannya, ambisinya, keinginannya untuk terlihat sukses, itu semua ikut menyusun jalan menuju kehancuran. Dan semua itu direkam, diposting, diarsipkan oleh dunia. Arga membuat keputusan. Ia tidak akan melawan balik, tapi juga tidak akan sembunyi lagi. Ia memutuskan untuk menulis, bukan klarifikasi, bukan pembelaan, tapi pengakuan. Di satu malam yang tenang, ia membuka laptop tua yang ia simpan di dalam dus. Ia menyalakannya. Layar butut menyala perlahan. Ia membuka blog anonim dan mulai menulis. Aku pernah jadi bagian dari hype. Ini cerita dari dalam. Blog anonim Arga perlahan menyebar. Tanpa nama, tanpa wajah. Hanya tulisan jujur dari seseorang yang mengaku pernah menjadi bagian dari gelembung. Ia menjabarkan prosesnya dari euforia pertama, ketamakan yang samar, kebiasaan membungkam intuisi, hingga akhirnya terjebak dalam sistem yang ia bantu besarkan. Tulisan itu tidak meledak, tidak viral, tidak trending, tapi ia tidak peduli. Beberapa komentar datang dari orang-orang kecil, bukan investor besar, bukan pemain pasar, tapi orang-orang yang juga pernah terbakar karena ikut-ikutan proyek yang tak mereka mengerti. Mereka bilang, ini pertama kalinya saya baca cerita dari orang dalam. Arga mulai menerima email, bukan tawaran uang, tapi ucapan terima kasih. Seorang mahasiswa berkata, tulisannya jadi bahan diskusi di kelas etika digital. Seorang mantan influencer kripto bilang, ia memutuskan berhenti promosi token sesudah membaca tulisan itu. Namun tidak semua komentar baik. Beberapa menuduhnya mencari simpati. Beberapa mengatakan ini cuma cara lain untuk cuci nama. Arga tak membalas, karena kali ini ia benar-benar tidak sedang mencari pengampunan. Ia hanya sedang mengakui. Hari-harinya tetap sederhana. Ia tetap bekerja di warung kopi. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia melayani. Ada ketenangan. Ada tawa kecil saat memanggil pesanan. Ia kembali menjadi manusia yang utuh, bukan avatar. Suatu pagi, pemilik warung menyerahkan amplop kecil. Dari kurir, buat kamu, katanya. Di dalamnya ada selembar undangan. Seminar kecil tentang literasi keuangan digital di kampus lokal. Mereka membaca blognya. Ingin ia bicara, bukan sebagai pakar, tapi sebagai pengalaman. Arga hampir menolak, tapi setelah lama menatap langit pagi, ia mengangguk pelan. Seminggu kemudian, ia berdiri di depan ruangan kecil. Tidak ada proyektor mewah, tidak ada sponsor, hanya mahasiswa, kopi sachet, dan papan tulis. Arga memperkenalkan dirinya bukan sebagai influencer, tapi sebagai mantan penumpang hype yang belajar dari jatuh. Ia tidak berbicara panjang, hanya menjelaskan satu hal. Transparansi lebih mahal dari token manapun. Kamera tidak menyorot, tidak ada viral, tapi 1-2 orang mencatat, beberapa mengangguk, dan itu cukup. Suatu hari ia membuka layar ponsel. Twitternya masih ada, tapi tak dibuka. Ia memutuskan membuat akun baru, tanpa nama asli, tanpa followers, hanya tempat berbagi pemikiran jujur. Ia menulis, kalau kamu masuk kripto untuk cepat kaya, kamu sudah kalah sebelum mulai. Dunia digital terus bergerak. Proyek-proyek baru bermunculan. NFT edisi terbatas, token komunitas, metaverse lain yang menjanjikan surga baru. Banyak wajah baru. Banyak harapan lama yang dibungkus ulang. Pasar kembali berdenyut. Orang-orang kembali bermimpi. Namun, di balik layar-layar gemerlap itu, tersisa debu. Debu dari hype yang meledak. Debu dari janji yang kosong. Debu dari orang-orang yang ikut terbakar, lalu diam-diam pergi. Debu yang tak disebut dalam white paper, tak dicatat di blockchain, tapi ada dalam bentuk trauma, pelajaran, dan luka kolektif. Arga adalah satu dari mereka. Yang dulu naik terlalu cepat,
lalu jatuh tanpa pegangan. Tapi ia memilih untuk tidak tinggal dalam puing. Ia mengumpulkan pecahan, menyusun makna, lalu melangkah dengan pelan. Bukan untuk kembali ke puncak, tapi untuk berdiri lebih jujur. Ia tidak lagi viral, tidak lagi disorot. Tapi kadang, dalam sebuah komentar anonim di blog, seseorang berkata, "Terima kasih, karena tulisan ini saya batal ikut proyek yang ternyata scam. Dan untuk Arga itu cukup. Tidak ada like, tidak ada profit, hanya dampak. Kecil tapi nyata. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang cepat menambang atau siapa yang punya token terbanyak yang akan bertahan, tapi mereka yang belajar untuk bertanggung jawab, yang memilih keheningan daripada tipu daya, yang mengerti uang bisa dicetak, tapi kepercayaan tidak."